Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasa Devana Agustina, NPM 10080801992 dari Fakultas Ilmu Komunikasi, akan mempresentasikan mengenai penelitian yang berjudul Pola Komunikasi Internasional Terapis Bicara pada Anak Terlambat Bicara atau Speech Delay, Studi Etnografi Komunikasi Terapis Bicara pada Anak Speech Delay di Jasa Speech Care. Konteks penelitian. Salah satu gangguan pada tahap perkembangan anak atau milestone adalah keterlambatan bicara atau yang biasa disebut dengan speech delay. Speech delay adalah jenis keterlambatan bahasa atau bicara yang tidak sesuai dengan usia anak. Sindrom ini berkembang ketika kemampuan bahasa anak tidak sesuai dengan usianya. Bahasa adalah alat verbal untuk berkomunikasi. Selain itu, mereka mungkin kesulitan untuk berkomunikasi atau memahami orang lain. Menurut informasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, 5-8% anak prasekolah di Indonesia mengalami speech delay. Angka kasus speech delay meningkat akibat pandemi COVID-19. Pemakaian teknologi yang berlebihan membuat anak-anak terlibat dalam lebih sedikit interaksi dan aktivitas sosial. Anak yang mengalami speech delay dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain menonton TV secara berlebihan, kurangnya interaksi orang tua dan anak, kelainan organ pendengaran dan bicara, autisme, serta kerusakan otak dan syaraf. Dengan naiknya angka kasus anak yang mengalami speech delay, banyak orang tua yang merasa khawatir dengan tumbuh kembang anaknya. Hal tersebutlah yang membuat mereka mencari berbagai cara untuk menangani speech delay. Salah satu caranya yaitu dengan dilakukannya terapi wicara dengan seorang terapis bicara. Anak dengan gangguan speech delay juga merupakan makhluk sosial yang bergantung pada komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, penting untuk menangani anak speech delay dengan baik. Salah satu solusi untuk anak-anak speech delay membantu masalah yang diatasi dengan pengobatan speech therapy. Masalah bicara ditangani secara terapeutik melalui terapi bicara, terutama pada anak kecil. Terapi ini bertujuan untuk membantu anak mengekspresikan diri dengan lebih baik secara verbal. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini yang pertama ada bagaimana situasi komunikatif yang terjadi antara terapis bicara pada anak speech delay. Yang kedua, bagaimana peristiwa komunikatif yang terjadi antara terapis bicara pada anak speech delay. Yang ketiga, bagaimana tindak komunikatif yang terjadi antara terapis bicara pada anak speech delay. Dan yang terakhir adalah apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terapis bicara dalam melakukan komunikasi interpersonal pada anak. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Alasan metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian yang digunakan bersifat induktif, di mana suatu fenomena berkembang dari khusus ke umum dan berhubungan langsung dengan objek yang diteliti. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma interpretivisme. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan etnografi komunikasi, di mana metode etnografi komunikasi ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengkaji pola-pola komunikasi kelompok sosial. Subjek penelitian ini yaitu dua orang terapis bicara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang pertama ada wawancara mendalam, observasi partisipan, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data lapangan model Mans and Habermas. Uji keabsahan data. Penelitian ini melakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan temuan dari wawancara dengan informasi dari dokumen yang relevan. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu anak speech delay yang melakukan terapi bicara di Jasa Speech Care. Berikut akan dijelaskan temuan penelitian, analisis, dan pembahasan. Yang pertama adalah situasi komunikatif yang terjadi antara terapis bicara pada anak speech delay. Terapis bicara melakukan terapi bicara pada anak speech delay di Jasa Speech Care. Sebelum melakukan terapi bicara, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek kedekatan. Seorang terapis bicara akan melakukan pendekatan dengan anak agar mereka merasa nyaman. Ada aspek psikologis, yaitu terapis bicara akan membahas topik yang disenangi oleh anak saat melakukan terapi bicara. Yang ketiga adalah aspek demografis, yaitu penting bagi seorang terapis bicara untuk mengetahui pola budaya yang biasa dilakukan keluarga anak sehingga dapat menyesuaikan saat anak melakukan terapi bicara. Yang kedua adalah peristiwa komunikatif yang terjadi antara terapis bicara pada anak speech delay. Berikut adalah peristiwa komunikatif yang terjadi saat terapi bicara di Jasa Speech Care, yaitu pertama ada setting and scene atau tempat dan waktu, partisipan yaitu orang yang terlibat saat terapi bicara, ada end, tujuan dilakukannya terapi bicara, excitement yaitu bentuk ujaran yang dilakukan saat terapi bicara yaitu dialog dengan gaya bahasa informal, kiss adalah nada bicara yang digunakan terapis bicara yaitu ekspresif, instrumentalities yaitu terapi bicara melakukan komunikasi secara langsung tanpa perantara apapun, norm adalah norma yang berlaku saat terapi bicara yaitu norma sopan santun, genres yaitu bentuk penyampaian tuturannya yaitu percakapan dialog.
Dan ada tindak komunikatif yang terjadi antara terapis bicara pada anak speech delay, yaitu terbagi menjadi dua, tindak komunikatif verbal dan tindak komunikatif non-verbal. Tindak komunikatif verbal terdiri atas memerintah, menasehati, mengedukasi, dan memuji. Tindak komunikatif non-verbal terdiri dari menunjuk sesuatu hal, kontak mata, dan ekspresi wajah. Dan yang terakhir adalah faktor pendukung dan faktor penghambat terapis bicara dalam melakukan komunikasi interpersonal pada anak speech delay. Terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah suasana emosional, sikap mendukung, kesejajaran atau kesetaraan. Faktor penghambatnya terdiri dari keterbatasan fisik, penggunaan gadget yang berlebihan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, yang pertama, situasi komunikatif yang terjadi adalah proses terapi wicara pada anak speech delay yang dilakukan di jasa speech care yang berlokasi di Kompleks Horeang Indah Blok D nomor 3132. Yang kedua adalah terapi wicara yang dilakukan terapis wicara pada anak speech delay dapat dikatakan sebagai peristiwa komunikatif. Tindakan komunikatif terapis wicara dengan anak speech delay menggunakan tindak komunikatif verbal dan tindak komunikatif non-verbal. Yang terakhir adalah faktor pendukung terapi wicara dalam melakukan komunikasi interpersonal dengan anak speech delay adalah mood anak yang baik, kepercayaan orang tua terhadap anak, dan menyesuaikan kemampuan bicara sesuai kemampuan anak. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terapis bicara dalam komunikasi interpersonal dengan anak speech delay yaitu keterbatasan anak dalam berbicara sehingga komunikasi seringnya berjalan hanya satu arah dan kebiasaan anak menggunakan gadget secara berlebihan yang membuat anak sulit fokus saat melakukan terapi wicara. Sekian presentasi yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.